Perkenalkan, saya Meliati M dari Yasika atau Yayasan Ibu. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai minat dan bakat. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu bisa perkenalan? Bisa. Perkenalkan, nama saya Sherly Julianti, umur saya 17 tahun. Bisa dipanggil siapa, Dek? Biasanya dipanggil Eci. Nah, bisa dipanggil Eci. Nah, di sini Eci ini sudah kelas berapa? Kebetulan baru lulus SMA. Oh, baru lulus SMA. Ya. Berarti ke Banjar ini liburan kah? Atau mau cari kerja? Atau mau kuliah? Mau daftar kuliah. Mau daftar kuliah. Kira-kira Eci nih daftar kuliahnya tuh mau ambil jurusan apa dan di kampus mana? Rencananya mau ambil ilmu hukum di Stihsa. Oh, berarti ambil ilmu hukum ya? Iya. Kalau dulu sih Eci ini tinggal di mana? Di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Oh, di Tamiang Layang. Pernah menempuh pendidikan SMA-nya kemarin di mana? Di SMA Negeri 1 Awang Lapai. Oh, Negeri 1. Berarti lumayan jauh ya Iya, dari jauh. Tamiang Layang ke Iya, jauh Banjarmasin. Hobi Eci ini apa sih kira-kira? Sukanya tuh baca. Oh, suka membaca. Kemudian apa sih impian dan cita-cita Eci? Mau jadi pengacara. Mau jadi pengacara, hebat Iya. ya. Nah, jadi di sini kakak mau tanya. Nah, tadi kan ada yang bilang ke Banjarmasin ini mau daftar kuliah, kemudian mau ngambil jurusan hukum. Nah, menurut Ade sendiri, apakah jurusan yang Ade inginkan atau Ade ambil ini dan kampus yang ingin Ade pilih itu sudah termasuk minat Ade sendiri atau ada dorongan dari orang tua? Lebih ke itu keinginan diri sendiri dan kebetulan juga didukung sama kedua orang tua, jadi kuliah di situ. Oh, berarti Ade ini mau kuliah di situ keinginan sendiri juga, mau ambil jurusan itu emang keinginan sendiri dan juga didukung oleh kedua orang tua. Iya. Eci tahu nggak apa sih arti minat dan bakat? Menurut aku bakat itu tuh cenderung ke kemampuan atau potensi dari diri seseorang, sedangkan minat ini lebih ke keinginan atau kemauan seseorang untuk mengembangkan bakat atau potensinya tadi, seperti itu kira-kira. Iya. Nah, jadi di sini saya menambahkan apa yang Eci jelaskan. Nah, jadi untuk minat, minat ini kan dia bisa berubah-ubah atau juga minat itu bisa mengikuti lingkungan. Dia bisa mengikuti lingkungan. Misalkan kita melihat orang yang sedang melukis. Nah, kita mempunyai minat atau ketertarikan kita untuk ikut melukis ini tadi. Nah, jadi kita ikut misalkan melukis, kita ikut terus, dan kalau kita sudah bosan, nah kita bisa berhenti itu. Itu termasuk ke dalam minat. Sama seperti Eci katakan ini tadi, seperti membaca. Jadi membaca itu juga termasuk ke dalam minat. Nah, sedangkan bakat ini adalah salah satu bawaan kita dari lahir. Nah, misalkan kita dari lahir tuh mempunyai bakat juga seperti tadi yang saya contohkan, minat itu melukis. Nah, dari kecil kita sebagai orang tua nih melihat anak ini tadi potensinya kemana. Misalkan dari kecil dia sudah mewarnai, kemudian menggambar. Sebagai orang tua kita melihat potensi anak kita, maka kita bisa asah kemampuannya si anak ini tadi. Misal kita bawa dia ikut daftar les melukis. Nah, misalnya seperti itu adalah salah satu dari bakat. Kemudian bakat ini juga sebagai contoh, ini saya mengutarakan contoh sehari-hari aja supaya untuk enak dimengerti juga. Nah, misalkan kita memiliki bakat bahasa. Nah, dari kecil kita nih memiliki kemampuan gasan menyerap bahasa asing. Nah, seperti misalnya menyerap bahasa Inggris. Nah, dengan sangat cepat. Nah, tanpa kita tuh kesulitan membaca bahasa Inggris. Jadi dia cepat bahasa Inggrisnya. Hanya mendengar dia langsung bisa. Dan juga termasuk bakat juga, dia bisa bahasa Inggris, berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris, tetapi dia tidak bisa menulis. Karena apa? Karena
membacakan atau kita berkomunikasi langsung seperti ini dengan kita menulis yang bahasa Inggris itu pastinya beda ya kan? Iya, beda. Nah iya. Dan hanya itu saja yang bisa kami sampaikan atau kita bahas. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan terima kasih kepada Ade Eci yang sudah mau mengikuti podcast pada hari ini. Selamat siang.